tidak boleh nggak tahu urusan agama, atau tidak boleh nggak tahu amal soleh. Kalau orang itu tidak tahu dalam urusan agamanya, tidak mengetahui syariat, dan sudah mencapai 60 tahun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak lagi memberikan udzur padanya. Berbeda dengan manusia yang belum mencapai 60 tahun, bisa jadi ada hal-hal yang tidak dia ketahui yang masih diberikan udzur. Kecuali memang orang yang tidak sampai kepadanya dakwah sama sekali, orang di pedalaman yang mereka tidak tahu Islam, sudah sampai usia 60 tahun, 70 tahun tidak tahu Islam. Nah, ini beda lagi. Yang kita bahas di sini adalah seorang yang mengalami kehidupan normal, mendengarkan seruan-seruan keislaman, tapi ketika dia sudah mencapai usia 60 tahun tidak berubah, tidak ada perubahan. Nah, ini yang menjadi masalah. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, lebih jelas lagi Imam Ibnu Hajar menerangkan maksud dari hadis ini. Beliau mengatakan, wa idh lam yakun lahu uzrun fi tarki ta'ah ma'a tamakkunihi minha bil umri alladhi hasala lahu. Jadi tidak ada uzur bagi orang yang sudah mencapai usia 60 tahun di dalam meninggalkan ketaatan bersama dengan kondisi yang memungkinkan dia untuk mengamalkannya dengan usia yang telah ia capai tersebut. Ya, jadi orang yang sudah tahu tentang syariat, sudah tahu halal haram, sudah tahu kewajibannya apa, hingga mencapai 60 tahun tapi dia masih tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alasan apa lagi yang mau dia buat di hadapan Allah? Usia sudah 60 tahun, kemudian juga sudah tahu halal haram, sudah tahu perintah-perintah Allah, sudah tahu amal soleh, tapi nggak dikerjakan. Maka tidak ada uzur bagi orang semacam ini. Ya, fala yanbaghi lahu hina idin illa al-istighfar wa ta'ata wal iqbala 'ala al-akhirati bil kulliyah. Maka sepatutnya bagi orang semacam ini yang sudah mencapai usia 60 tahun, melainkan dia memperbanyak istighfar, memperbanyak ketaatan, dan menghadap kepada Allah untuk berbekal di dalam akhirat secara keseluruhan. Ya, jadi usia 60 tahun ini usia yang bisa dikatakan ya harus sudah lebih fokus kepada apa? Akhirat. Ya, melebihi usia-usia yang masih muda. Meskipun kita nggak tahu ajal, kalau sudah datang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Namun setidaknya Nabi SAW memang memberikan penjelasan. Ya, dalam satu hadisnya, a'mar ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia dari umatku ini, maksudnya usia dari manusia yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW, itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang melampauinya. Artinya apa? Usia 60 dan 70 tahun ini sudah mendekati ajal. Beda dengan usia orang-orang terdahulu. Nabi Nuh alaihissalam usianya berapa? Ada yang tahu? 900 tahun. Di zaman Nabi Nuh usia manusia itu panjang-panjang. Nabi Nuh usianya 900 tahun. Usianya umat Nabi Muhammad SAW itu kisaran antara 60 sampai 70. Ya, ini menunjukkan apa? Orang yang sudah berada pada usia 60 tahun hendaknya dia sadar diri, usia Anda tidak lama lagi. Meskipun ada sebagian yang bisa diberikan usia lebih dari itu, tapi itu sedikit. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, wa yajuzu wa aqalluhum man yajuzu dzalik.
dan sedikit di antara mereka yang lebih dari itu. Sebagaimana sedikit ya yang kita jumpai pemuda-pemuda yang meninggal dunia dibandingkan dengan usia orang-orang yang sudah berusia 60-70 tahun. Ini kebanyakan mereka sudah berada di ambang akhir hayatnya. Nah, oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatian bagi siapapun di antara kita yang masih Allah berikan usia hingga 60 atau bahkan 70 tahun, hendaknya banyak beramal soleh, karena tidak ada lagi alasan di hadapan Allah tidak tahu. Ya, tidak ada alasan lagi di hadapan Allah mengapa tidak mengamalkan amal soleh. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana hadis yang barusan kita sampaikan, usia umatku kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Ini juga terdapat di dalam hadis yang lain tentang uzur tadi. Dalam riwayat Ma'mar disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, laqad a'dzarallahu ila 'abdin ahyahu hatta yablugha 60 sanatan aw 70 sanatan. Sungguh Allah telah memberikan uzur kepada seorang hamba yang Allah hidupkan hingga mencapai usia 60 tahun atau 70 tahun. Laqad a'dzarallahu ilaih, laqad a'dzarallahu ilaih. Sungguh Allah telah memberi uzur padanya, sungguh Allah telah memberi uzur padanya. Ya. Jadi sekali lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, makna dari bab kita sesuai dengan apa yang terdapat di dalam hadis. Usia 60 tahun ini usia yang harusnya dijadikan sebagai peringatan. Saya sudah 60 tahun, kira-kira bekal apa yang sudah saya siapkan di akhirat nanti? Karena sudah maksimal Allah memberikan uzur. Mungkin sebelum 60 tahun kita masih dimaafkan, kita masih dimaklumi ketika kita ya kehilangan kesempatan untuk beramal soleh, atau ketika kita tidak tahu amal soleh. Tapi kalau sudah 60 tahun ini sudah maksimal. Setelahnya Allah tidak memberi uzur. Taib. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian ahli hikmah itu menyebutkan pembagian usia manusia ada 4 fase. Ya, Imam Ibnu Hajar mengatakan qala ba'dul hukama al-asnanu arba'atu sinnin. Usia manusia itu ada 4 fase. Yang pertama at-tufuliyah, masa kecil, thumma syabab, kemudian masa muda, thummal kuhulah, kemudian ini yang saya bingung, masa apa ini setelah remaja ini apa? Dewasa mungkin ya. Thumma syuyukhah, yang terakhir masa tua. Nah ini ya. Jadi masa kecil, masa remaja atau pemuda, masa dewasa, yang terakhir masa tua. Adapun rentang waktu usianya berapa sampai berapa? Nah, ini di sini ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ya, ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Namun yang jelas masa kecil itu tentu dimulai sejak lahir sampai balik. Setelah balik dia berada di usia apa? Remaja atau pemuda. Nah ini sampai kapan? Ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Dari balik ada yang mengatakan sampai 30, itu masa pemuda. Ada yang mengatakan bahkan sampai 40. Ya. Ada yang mengatakan usia pemuda itu sejak balik sampai 40. Baru setelah itu di atas 40 usia dewasa. Ini bahasa kita ya, usia dewasa. Sampai 50. Di atas 50 baru usia tua, asyuyukhah. Ya.
Nah, di antara yang menjadi dasar usia remaja itu cukup panjang sejak balik sampai 40 tahun, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang menyinggung tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala, maka orang-orang di sekitarnya menyebut bahwa yang menghancurkan berhala ini adalah fatan, seorang pemuda, ismuhu Ibrahim, yuqalu lahu Ibrahim, ya, seorang pemuda yang dia dipanggil dengan nama Ibrahim. Nah, lalu kita kaitkan dengan usia Nabi SAW ketika diangkat menjadi Rasul. Ya, ketika diangkat menjadi Rasul, usia berapa? 40 tahun. Nabi SAW diangkat menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Nah, kalau kita padukan berarti Nabi Ibrahim yang sudah diangkat menjadi Rasul, ya usianya kisarannya seperti itu. Tapi orang-orang sekitarnya menyebutkan fatan, seorang pemuda. Ya, seorang pemuda. Ala kulli hal, ya, perbedaan ini tidak terlalu berarti. Yang penting ketika seseorang itu berada di usia ya remaja, ini berarti dia sudah mengalami fase kedua. Setelah itu dia mengalami fase ketiga dan keempat yang lebih pendek, dewasa dan tua. Nah, jadi usia 60 tahun jelas ini masuk di dalam usia tua, sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah cukup memberikan uzur baginya. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke 6420. Ya, monggo. Kaitan dengan usia dari Ustaz. Jadi usia 60 tahun, artinya Allah sudah tidak memberikan uzur. Apakah artinya bisa diartikan bahwa kalau seseorang meninggal sebelum 60 tahun, di mana nanti hisabnya akan lebih ringan atau bagaimana Ustaz? Karena dia masih mendapatkan uzur. Kalau kita mengacu pada hadis ini, iya, bisa jadi seperti itu. Meskipun kita tidak tahu, karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Artinya jangankan yang belum mencapai usia 60 tahun, yang sudah mencapai usia 60 tahun saja, kalau terjatuh pada satu dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya, Allah Maha berkehendak. Selama itu bukan dosa kesyirikan. Sebaliknya, kalau orang itu usianya belum sampai 60 tahun, tapi dia terjatuh pada dosa kesyirikan, dia tetap enggak diampuni. Ya. Karena dalilnya jelas, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau untuk dosa kesyirikan tidak pandang usia, mau usia berapapun, kalau terjatuh pada kesyirikan, mati tidak sempat tobat, maka nggak ada ampunan baginya. Ya, sebaliknya kalau dia berusia 60 tahun tapi dia tidak berbuat syirik kepada Allah, tapi dia melakukan dosa, kalau Allah berkehendak diampuni. Nah, hal maksimal yang mungkin bisa kita sebutkan di sini, peluang besar mungkin seperti itu. Peluang besar bagi orang-orang yang belum mencapai 60 tahun, apabila tidak tahu itu dimaafkan. Kita tidak memastikan ya, cuman peluang besar. Kenapa? Hadisnya jelas, Allah memberikan uzur sampai batas usia 60 tahun. Ya. Jadi kalau sudah 60 tahun, peluang untuk dimaklumi atas kesalahan yang diperbuat itu kecil. Ya. Namun tentu saja selama dia tidak terjatuh pada dosa kesyirikan, apapun bisa terjadi. Kalaupun dihukum, maka tidak sampai kekal di neraka. Ini bagi orang yang membawa dosa sampai meninggal dunia, tapi bukan dosa apa? Syirik. Mau usia berapapun, ya kalau Allah berkehendak
diampuni, kalau Allah tidak berkehendak disiksa, namun ada batas waktu, suatu ketika akan dimasukkan ke dalam surga. Mungkin seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-6420. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qalbul kabiri syabban fitnataini, senantiasa hati orang yang sudah tua atau yang sudah berusia lanjut itu seperti pemuda di dalam dua perkara. Yang pertama hubbud dunya, cinta kepada dunia, wa tulil amal, dan panjang angan-angan. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada yang tidak berubah dari orang tua sampai dia masih seperti pemuda. Apa itu dua perkara yang tidak berubah bagi orang tua? Yaitu cinta dunia dan panjang angan-angan. Namun ini adalah terjadi bagi kebanyakan orang. Artinya masih ada segelintir orang yang mungkin tidak seperti ini. Dan ini menunjukkan kepada kita, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang sudah tua pun, orang yang sudah sampai mencapai usia 60 tahun pun, itu dalam masalah harta, dalam masalah panjang angan-angan, itu sama seperti seorang pemuda. Sebagaimana kita tahu pemuda itu banyak memiliki target, misalkan kehidupan, ingin memiliki harta sekian untuk bisa beli ini, untuk bisa mencukupi ini dan itu. Dalam urusan dunia ya kita berbicara. Lalu ingin memiliki target-target yang ingin dicapai, ya. Nah, orang yang sudah tua pun dalam masalah ini sama. Dan sudah kita sampaikan di pembahasan berikutnya jemaah sekalian, ya, perumpamaan yang disebutkan Nabi SAW yang sudah kita juga lihatkan, bahwa angan-angan manusia itu pada umumnya panjang sekali. Jadi kalau boleh kita ya tuliskan, gariskan, angan-angan manusia itu panjang, tetapi usia itu hanya singkat. Ya, ini menegaskan kepada kita, sampai pun orang yang sudah tua, sudah mendekati ajalnya, dia masih punya angan-angan yang panjang. Dan ini sebagai nasihat bagi kita sebenarnya. Apa itu? Kalau sudah berusia tua, sudah lebih dari 60 tahun, hendaknya jangan seperti pemuda dalam masalah apa? Kecintaan pada dunia dan panjang angan-angan dalam urusan dunia. Karena tadi sudah disampaikan, 60 tahun ini usia yang sudah Allah tidak beri uzur lagi, sehingga harusnya apa? Fokus kepada akhirat. Apa enggak cukup Allah memberikan kita usia selama itu dalam menikmati dunia, lalu kok kita masih saja memiliki angan-angan yang panjang dalam urusan dunia? Tapi memang ini kebanyakan yang ada, ya. Manusia itu tidak pernah puas. Sampai pun pada usia yang tua tetap saja masih suka dunia, masih suka panjang angan-angan. Nah, kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya kita lanjutkan karena memiliki kandungan yang mirip. Hadis ke-6421. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yakbaru ibnu adama wa yakbaru ma'ahu thnani, ya, akan beranjak tua, akan beranjak dewasa anak Adam bersamanya dengan dua perkara, ya, hubbul mal wa tulul umur, cinta harta, ya, dan panjang angan-angan. Hubbul mal, kalau dalam hadis yang pertama tadi hubbud dunya, cinta dunia. Kalau dalam hadis 6421 hubbul mal. Meskipun di terjemahan juga sama ya, cinta dunia. Tapi kalau kita melihat terjemah sesuai dengan teksnya, hubbul mal itu artinya cinta harta. Wa tulul umur, dan ingin panjang umur. Ingin panjang umur. Kalau di hadis sebelumnya tulul amal, panjang angan-angan. Jadi beda lafaz, maknanya hampir sama. Yang namanya cinta dunia ya cinta harta. Yang namanya panjang angan-angan, ingin usianya sepanjang mungkin. Kalau bisa 1000 tahun, kalau bisa nggak mati-mati, ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang terjadi pada kebanyakan manusia. Manusia itu beranjak dewasa, ya, pemikirannya itu berkembang dan bertumbuh diiringi dengan dua perkara ini. Kalau masih kecil nggak kepikiran dunia, karena sukanya senang-senang, hanya memikirkan kesenangan, tidak mikir dunia. Tapi ketika sudah mulai dewasa, sudah mulai berpikir dunia, sudah mulai memikirkan angan-angan dan cita-cita. Nah, semakin tua semakin meningkat pula keinginannya terhadap harta dan panjang usia. Sekali lagi, ini kebanyakan manusia, dan ini kita saksikan. Nggak ada orang yang bosan dengan harta, ya, kecuali sebagian orang yang benar-benar diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar-benar sadar bahwa usiaku sudah tidak lama lagi, sehingga harusnya aku lebih dekat kepada Allah, ya. Tapi itu sedikit. Yang banyak apa? Ya, dikasih apapun ya diterima. Usia berapapun dikasih harta, dikasih rumah, dikasih perusahaan, ya, selama masih hidup, ya kenapa nggak diterima? Tanpa berpikir apakah ini nanti bisa dipertanggungjawabkan, apakah ini nanti akan menyibukkan saya dari mengingat Allah. Jadi nggak akan bosan yang namanya manusia dengan harta dan cita-cita. Makanya Nabi SAW memberikan peringatan usia 60 tahun. Hati-hati, usia 60 tahun hendaknya menjadikan manusia itu sadar akan kehidupannya. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Hajar menjelaskan tentang dua hadis ini, mengapa harta dan panjang umur ini menjadi hal yang tetap ada pada manusia sampai pun dia sudah tua. Beliau menyebutkan wadzalika anna syaikha min sya'nihi. Yang demikian itu bahwasanya seorang yang sudah tua harusnya keadaan dan kondisinya antakuna amaluhu wa hirsuhu ala dunya qad baliyat, harusnya angan-angan dan ambisinya terhadap dunia itu sudah pudar, ala bala'i jismi, seiring dengan melemahnya badannya, idzan qada umruhu, apabila usianya sudah hampir habis, walam yabqalahu illa intidharul maut, sehingga tidak tersisa waktu baginya kecuali menanti kematian. Falamma kana al-amru bididdihi thumma, tapi kalau perkaranya ternyata tidak seperti itu, maka ia tercela. Jadi hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara tidak langsung adalah sindiran bagi orang yang sudah mencapai usia tua tapi masih panjang angan-angan,
masih ambisi dalam urusan dunia, masih ambisi di dalam mengejar harta. Karena apa? Seharusnya orang yang sudah berusia seperti itu, ambisinya itu apa? Pudar seiring dengan kelemahan fisik yang dia dapatkan. Emang mau apa sih di usia segitu? Ya, mau jalan-jalan, ya gampang capek. Mau bersenang-senang, sakit-sakitan. Lah kok masih saja ambisi dalam urusan dunia mengejar harta dan panjang angan-angan. Nah, harusnya orang yang sudah mencapai usia 60 tahun sadar seiring dengan fisik yang melemah dan ini adalah tanda sudah dekat ajal, harusnya ya memperbanyak istighfar, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah sudah memberikan usia selama itu, apa enggak cukup menikmati dunia? Apa? Karena ada istilah masa kecil kurang bahagia. Ya, dulu nggak bisa apa-apa, sekarang udah punya segala-galanya, tapi kan sudah tua, sudah fisiknya lemah, sudah mudah terserang penyakit, apalagi yang mau dicari dalam urusan dunia. Nah, oleh karena itu Nabi mengingatkan, ya, orang tua itu tetap aja seperti anak muda dalam masalah dunia, dalam masalah ingin panjang umur. Tapi itu maksudnya apa, celaan? Ya harusnya nggak gitu. Harusnya tidak seperti itu, meskipun itu realita yang ada. Ya. Nah, inilah hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa usia 60 tahun itu usia yang seharusnya menjadikan kita lebih mengingat Allah, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang insya Allah bisa menjadikan hati kita lembut. Peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang ke-6. Apakah sama dengan penyakit al-wahan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan tentang kondisi umat di akhir zaman yang berbeda dengan umat di generasi awal. Beliau mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir saja umat-umat di luar Islam itu mengepung kalian sebagaimana orang-orang yang makan mengepung hidangan yang ada di hadapannya. Kalau kita pernah makan berjamaah satu nampan, maka 4-5 orang mengelilingi nampan itu nggak bisa kemana-mana kecuali masuk perut kita, makanannya nggak bisa kabur namanya. Ya, makanan itu tidak akan bisa kabur dari orang-orang yang mengurumuninya kecuali masuk ke perutnya. Nah, umat Islam diperumpamakan dengan makanan, sedangkan musuh-musuh Islam diperumpamakan dengan orang-orang yang ingin menyantap makanan tersebut. Nah, berarti apa kondisi umat ini dikepung dari segala arah? Lalu para sahabat bertanya, awamin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Apakah kita dikepung itu karena jumlah kita sedikit? Nabi SAW menyebutkan bal antum katsir, bahkan jumlah kalian itu banyak, walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail, tetapi banyaknya jumlah kalian itu seperti ombak, ya, seperti buih yang ada di lautan, terombang-ambing ombak, ikut ke utara ya ke utara, ikut ke timur ya timur. Ombak kan seperti itu, buih di lautan kan seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan lagi, terlebih lagi, wala yanzi'anna fi qulubihim wala yanzi'anna fi qulubi aduwikum al-mahabbata minkum. Terlebih Allah telah mencabut dari dada musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian. Wala yaqdhifanna fi qulubihimul wahn, dan Allah telah menanamkan di dalam hati-hati kalian itu al-wahan. Jadi musuh sudah dicabut rasa takutnya kepada umat Islam, dan umat Islam justru ditanamkan rasa takut,
atau al-wahan di dalam diri mereka. Lalu Nabi SAW menjelaskan al-wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci dengan kematian. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah sama pembahasan kita tadi? Bahwa orang yang sudah berusia 60 tahun itu terjangkit penyakit wahan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka jawabannya wallahu alam bissawab. Untuk penyakit orang tua sebenarnya itu bisa kita katakan penyakit khusus untuk orang tua, maka dia di dalam menginginkan dunia itu masih sama seperti para pemuda. Adapun wahan yang disebutkan oleh Nabi SAW itu berlaku umum bagi umatnya yang berada di akhir zaman, mau tua mau muda, ya. Dan ini tidak terjadi pada generasi awal umat Islam dahulu. Di antara keistimewaan Nabi SAW, beliau diberi keunggulan bahwa musuh sebelum bertemu dengan pasukan beliau itu sudah takut dalam perjalanan 1 bulan. Ya, Nabi SAW mengatakan fuddiltu alal anbiya'i bisiddin, saya diberi kelebihan dibandingkan para nabi yang lain dalam 6 perkara. Di antaranya wa nusirtu birru'b, aku diberi pertolongan dengan rasa takut yang ditanamkan Allah ke dada musuh-musuhku. Jadi perjalanan sebulan mau ketemu pasukan Rasul, mereka sudah takut. Ya, sedangkan kaum muslimin gak ada takutnya. Kalau kita melihat sejarah peperangannya Rasulullah SAW luar biasa. Ya, di perang Uhud contohnya, ketika diisukan Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat lemes. Kalau Rasulullah sudah nggak ada, terus ngapain kita berjuang? Sebagian mereka justru kalau Rasulullah SAW sudah nggak ada, untuk apa kita hidup? Mau kemana kamu? Saya mau maju. Saya mencium bau surga di depan sana, mati. Tuh, nggak takut jemaah. Ini umat di generasi awal. Adapun di generasi sekarang banyak berpikir. Jangankan disuruh jihad, disuruh meninggalkan yang haram saja. Nanti gimana anak saya makan apa? Gak disuruh perang loh kita ini, cuma disuruh meninggalkan yang haram, menjauhi larangan Allah, jangan bermaksiat, ya, jangan khianat, jangan dusta, jangan curang di dalam berniaga. Kalau nggak gini makan apa nanti anak saya? Loh, takut. Hubbud dunya ini merata. Wahan yang seperti ini merata, mau tua mau muda, ya, mau remaja, selama tidak memiliki iman yang kuat, ini penyakit yang merata. Sedangkan yang tadi kita sebutkan untuk orang tua itu bisa dikatakan ya khusus. Jadi apa ada kaitannya? Ya insya Allah ada kaitannya. Hanya saja untuk wahan yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita bacakan, penyakit yang merata, ini kena semuanya. Selama nggak punya iman, ilmu, selama tidak ada ilmu dan iman, maka kita semua terpapar penyakit tersebut. Ya. Jadi kita berpikir panjang kalau mau meninggalkan yang haram, gara-gara apa? Takut kehilangan dunia, takut kehilangan mata pencaharian. Dan ini tidak terjadi pada generasi awal umat terdahulu. Ya, Nabi SAW juga menegaskan dalam hadis yang lainnya, ayatiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak peduli lagi dari mana ia dapatkan hartanya, apakah dari yang halal atau dari yang haram.
Para ulama menjelaskan tidak peduli ada dua makna. Yang pertama tidak peduli karena nggak tahu, tidak pernah belajar. Ya, pokoknya dia kerja ngikuti kebiasaan orang, nggak tahu yang halal mana, yang haram mana. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua yang lebih parah, sudah tahu mana yang haram tetap dimakan. Nah, ini seperti keadaan atau ungkapan sebagian penyair ya, in kunta la tadri fatilka musibah wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Jika engkau tidak tahu halal haram, padahal ini berkaitan dengan apa yang tumbuh di dalam jasadmu, maka itu musibah. Seorang muslim harus tahu halal haram agar dia bisa membatasi mencari rezeki yang halal saja. Wa in kunta tadri, tapi jika Anda sudah tahu mana yang haram tetap Anda langgar, fal musibatu a'zam, maka musibahnya lebih besar. Ya, jadi penyakit wahan yang model ini, cinta dunia dan takut mati, itu merata ada pada setiap lapisan generasi, mau tua mau muda, laki-laki wanita, selama mereka tidak punya iman dan ilmu. Adapun yang kita bahas tadi adalah peringatan bagi yang sudah tua. Ya, peringatan bagi yang sudah tua. Ya, mungkin seperti itu. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab yang ke-6. Babul amali alladhi yubtagha bihi wajhullah fihi su'udun. Bab beramal yang dengannya mengharap wajah Allah, maka di dalamnya ada kebahagiaan. Hadis 6422. Az-Zuhri qala, dari Az-Zuhri ia berkata, akhbarani Mahmud ibn Rabi, telah mengabarkan kepadaku Mahmud bin Ar-Rabi. Wa za'ama Mahmudun annahu aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Mahmud mengabarkan bahwa ia masih ingat betul momen bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqala majjatan majjaha min dalwin kanat fi darihim. Ya, Mahmud bin Ar-Rabi ingat betul dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memercikkan air ke dirinya dari wadah atau ember yang berasal dari rumahnya. Taib, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini Imam Al-Bukhari membawakan sebuah riwayat yang mungkin tidak langsung bisa kita pahami kaitannya dengan bab kita. Bab kita apa? Beramal untuk mengharap wajah Allah, di situ terdapat kebahagiaan. Saya ulangi, siapa yang beramal untuk mengharapkan wajah Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Adapun hadis yang kita bahas adalah seorang sahabat yang bernama Mahmud ibn Ar-Rabi menceritakan kepada seorang tabi'in Az-Zuhri mengenang momen yang pernah terjadi di dalam kehidupannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Dulu waktu saya masih kecil ingat betul Rasulullah itu memercikkan air yang diambil dari embernya di rumahnya ke wajah saya. Nah, kira-kira apa kaitannya dengan bab kita? Apa kaitannya dengan beramal untuk mengharap wajah Allah? Di situ terdapat kebahagiaan. Di dalam penjelasan atau syarah Fathul Bari atau yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar, wallahu alam tidak saya temukan penjelasan yang memuaskan. Namun saya mendapati penjelasan di tempat yang lain. Ya, kemungkinan begini maknanya. Jadi sahabat Mahmud ini betul-betul merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan kenangan yang luar biasa.
Apa itu? Nabi adalah orang yang sangat perhatian terhadap anak kecil. Beliau suka bercanda dengan anak kecil. Nah, bercandanya Nabi SAW ini dengan anak kecil bukan asal bercanda. Karena Nabi SAW bercanda itu untuk membuat mereka senang, menghibur mereka. Nah, sekarang orang yang merasa terhibur dengan sebuah kebaikan, kira-kira yang menghibur dapat pahala enggak? Nah, sahabat ini bersaksi, dulu masa kecilku sangat indah sekali, senang saya. Nabi itu pernah di rumahnya ngambil air pakai tangan lalu dipercikkan ke muka saya. Kan saya kaget, tapi itu masa yang menyenangkan. Jadi dia merasa bahwa Nabi SAW telah membuat masa kecilnya itu bahagia dan membahagiakan orang. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Berarti di sini arahnya apa? Nabi SAW beramal meskipun ringan, hanya sekedar bercanda dengan anak kecil, tapi mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih itu mungkin yang atau pesan yang bisa diambil, ya. Nah, di sini Nabi SAW memperlihatkan ya bahwa beliau adalah seorang yang luar biasa. Sesuai dengan sabda beliau juga sendiri. Beliau SAW mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami yang tidak sayang kepada yang lebih kecil dan tidak hormat kepada yang lebih tua dan yang tidak mengenal hak-hak ulama. Jadi jangan meremehkan perhatian kepada anak kecil. Itu termasuk di antara sesuatu yang bisa memasukkan kita ke dalam golongannya Nabi SAW. Kalau kita kasar sama anak kecil, nggak sayang kepada mereka, maka bisa jadi kita tidak dianggap sebagai umatnya Nabi SAW. Nabi juga pernah melakukan hal yang luar biasa. Ada seorang anak kecil yang memiliki burung, lalu burungnya itu mati. Ya, Nabi menghibur dengan memanggil kunyahnya, ya Aba Umair, ma fa'alahun Nughair. Itu kata yang mungkin bagi kita kata yang biasa, tetapi para ulama mencoba mengambil hikmah yang luar biasa. Jadi anak kecil ini dihibur, wahai Abu Umair. Nama anak kecil ini saya tidak tahu namanya, tetapi dia memiliki panggilan Abu Umair. Wahai Abu Umair, wahai anak kecil, apa yang dilakukan oleh burungmu yang sudah mati? Ya. Jadi Nabi apa? Mengayomi anak-anak. Tidak, bukannya tidak peduli, tapi apa? Memberikan hiburan, mendekati. Nah, seperti itu Nabi SAW. Nah, kalau ini amal yang sederhana ini diharapkan dengannya meraih wajah Allah, maka akan menjadikannya bahagia. Taib. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-63. Qala sami'tu Idban ibn Malik al-Ansari thumma ahada Bani Salim. Qala Mahmud berkata, ya, aku mendengar Udban atau Idban bin Malik al-Ansari, kemudian salah seorang dari Bani Salim, ia mengatakan, ghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menemuiku. Faqala, lalu ia bersabda, lan yuwafiya abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bihi wajha Allah illa harramallahu alaihi nar. Yang artinya, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah,
yang dengannya dia mengharapkan wajah Allah, melainkan Allah haramkan baginya api neraka. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi lanjutan dari hadis yang sebelumnya itu justru sesuai dengan bab kita. Beramal untuk mengharapkan wajah Allah, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi Mahmud bin Ar-Rabi setelah menceritakan masa indahnya bersama Nabi SAW di hadis 6422, beliau melanjutkan bahwa pernah mendengar sahabat Itban bin Malik dan salah seorang dari Bani Salim menyampaikan suatu hadis dari Nabi SAW. Ya, lan yuwafi 'abdun yaumal qiyamah yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bihi wajha Allah illa harramallahu alaihi nar. Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia bertemu dengan Allah di hari kiamat, melainkan Allah haramkan neraka baginya. Dan di sini banyak dibawakan oleh para ulama kita di dalam bab tauhid. Di dalam bab tauhid, keutamaan la ilaha illallah. Ya, di antara keutamaan la ilaha illallah, kalau seseorang mengucapkannya ikhlas, dan tanda ikhlas itu apa? Mengharap wajah Allah, maka balasannya Allah haramkan neraka baginya. Berarti dia tidak akan masuk neraka. Namun yang namanya keikhlasan, yang namanya ucapan la ilaha illallah yang ikhlas, maka butuh amal perbuatan yang mendukungnya. Sehingga kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia masih melakukan dosa atau menggampangkan dosa, yang penting kan mengucapkan la ilaha illallah, maka ini keliru. Kenapa? Karena ucapan la ilaha illallah yang sah dan yang sempurna justru akan melahirkan amal soleh dan takut kepada Allah. Artinya kalau orang itu mengucapkan la ilaha illallah tetapi masih tidak takut kepada Allah, masih meninggalkan kewajiban-kewajiban dengan dalih yang penting kan la ilaha illallah, maka ini tanda ada yang salah di dalam la ilaha illallahnya. Berarti hanya sekedar ucapan tetapi tidak diamalkan. Sedangkan para ulama kita menyebutkan bahwa iman itu terdiri dari 3 unsur yang tidak bisa dipisahkan, tidak boleh dihilangkan salah satunya. Semuanya itu satu kesatuan. Qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, diyakini di dalam hati, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi iman itu harus terpenuhi 3 unsur. Tidak boleh hilang salah satunya. Maunya hanya meyakini saja, tidak mau mengucapkan, tidak mau mengamalkan. Maka ini seperti Abu Thalib. Dia yakin keponakannya membawa agama yang benar. Dia yakin Muhammad keponakannya utusan Allah, tapi dia tidak mau mengucapkan dan tidak mau mengamalkan. Di mana tempatnya Abu Thalib? Di neraka. Meskipun dia mendapatkan keringanan siksa karena dia telah membela dan menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketidakmauannya untuk mengucapkan la ilaha illallah itu fatal, menjadikan dia kekal di neraka. Mau mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak meyakini di dalam hatinya, orang munafik. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, bahkan sholat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau bangkit untuk sholat, mereka bangkit tapi dalam keadaan malas. Yang penting setor wajah.
biar enggak dikira apa? Orang musyrik. Tapi hatinya tidak menerima iman. Demikian pula orang yang mau mengucapkan dan meyakini kebenaran Islam tetapi tidak mau mengamalkan, itu orang-orang Murji'ah, meyakini bahwasanya amal perbuatan bukan termasuk bagian dari iman. Maka ini keliru. Sehingga la ilaha illallah ini harus diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Apa konsekuensi dari la ilaha illallah? Kalau kita meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah, maka berarti kita harus taat di dalam menjalankan perintahnya. Mau diperintah hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita. Nah, seperti itu. Taib, hadis yang terakhir di bab yang ke-6, hadis 6423. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Allah berfirman di dalam hadis. Berarti namanya hadis apa ini? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya, hadis yang suci karena disandarkan langsung kepada Allah. Allah berfirman di dalam hadis qudsi ini, mali abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Tidak ada balasan dariku untuk hambaku yang beriman apabila aku ambil orang yang sangat ia cintai di dunia, melainkan balasannya adalah surga. Jadi tidaklah Allah membalas kepada seorang mukmin yang ditimpa ujian, kehilangan orang yang dicintainya, dan dia bersabar, melainkan balasannya adalah surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, maka dia akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan pembahasan di bab kita, barang siapa yang beramal untuk meraih wajah Allah, ya, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, sabar termasuk bentuk amalan. Sabar ketika ditimpa musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia banyak ujian. Dan di antara ujian terberat manusia, kehilangan orang yang dicintainya. Kehilangan orang yang dicintainya. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan secara umum, siapapun seorang mukmin yang kehilangan orang yang dicintainya, mau itu ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya, suami istrinya, lalu dia ihtasabah, bersabar dan mengharap pahala, maka janji Allah apa? Surga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahkan lebih spesifik, orang tua yang kehilangan 3 anaknya, ya, maka 3 anak itu akan menjaga orang tuanya dari api neraka. Juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, tapi dalam kitab yang lain, kitab Al-Adab Al-Mufrad, ketika beliau membahas tentang keutamaan orang tua yang memiliki 3 anak dan meninggal, ya, maka di dalam hadis itu disebutkan bahwa ketiga anaknya ini akan
menjadi tameng bagi orang tuanya dari api neraka. Disebutkan dalam hadis tersebut, ada sahabat yang bertanya, kalau dua gimana ya Rasulullah? Kalau cuma punya anak dua, jadi meninggal anaknya dua, maka Nabi SAW mengatakan wasnani, dua juga masih bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, karena poin utamanya itu apa? Menyikapi ujian yang ia dapatkan dengan sabar dan mengharap pahala. Ya. Cuman memang disebutkan anak ini adalah buah hati orang tua, sehingga berat rasanya. Orang lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan anak. Ya. Bahkan lebih baik kehilangan diri sendiri daripada kehilangan anak. Ini kan orang tua. Makanya Nabi SAW menyebutkan secara khusus orang tua yang kehilangan anaknya. Tapi sebenarnya poin utamanya itu menyikapi ujian dengan apa? Sabar. Contoh dalam hadis ini, ya, Nabi menyebutkan Allah menyebutkan idza qabadtu safiyahu, ketika aku cabut nyawa orang yang dicintainya. Umum. Tapi kalau dia bersabar mengharap pahala, maka balasanku, kata Allah, apa? Surga. Nah, jadi ketika kita ditimpa musibah, lalu kita mengharap wajah Allah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah di surga, maka insyaallah Allah akan mengabulkannya. Wallahu taala alam shawab. Baik, ya. Oke. Mimpi melihat wajah Allah. Ada pertanyaan, mimpi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, apakah termasuk khurafat? Dalam hal ini para ulama sepakat, kalau ada yang mengaku bisa melihat wajah Allah di dunia, maka bisa dipastikan dia dusta. Karena Allah menjelaskan lan tarani, engkau tidak akan pernah bisa melihat. Adapun kalau di alam mimpi, maka wallahu alam bisawab, ini pun juga sama. Karena apa? Di alam mimpi pun kalau orang itu mengaku melihat wajah Allah, apalagi naudzubillah min dzalik, digambarkan dengan wajah seperti makhluknya, maka ini juga bisa dipastikan dusta. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memperlihatkan wajahnya kepada siapapun di dunia ini. Kalau mau melihat wajah Allah di akhirat, dan itu adalah tambahan kenikmatan bagi penduduk surga, khusus penduduk surga. Lillahi ahsanul husna wa ziyadah. Allah berfirman, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan pahala yang lebih baik, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Ditafsirkan langsung oleh Rasulullah SAW, tambahan nikmat di surga adalah melihat wajah Allah. Berarti Allah tidak pernah menampakkan wajahnya sedikit pun di dunia, meskipun hanya di alam mimpi. Karena pasti orang yang mengaku melihat wajah Allah, dia akan mencoba untuk menggambarkan wajah Allah seperti apa, pasti mirip dengan makhluknya. Dan laisa kamitslihi syai', Allah tidak mirip dengan sesuatu apapun juga. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akal kita itu dibatasi. Ya, akal kita dibatasi. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, surga saja yang kita bisa menggambarkan, intinya surga itu apa? Tempat kenikmatan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, aku persiapkan surga bagi hamba-hambaku yang saleh yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terbesit di dalam benak manusia. Nah sekarang,
kita melihat pemandangan seindah apapun lalu kita mengatakan surga ini kayak gini loh, dusta. Surga nggak pernah dilihat oleh mata manusia kok. Ya nggak pernah melihat, tapi saya membayangkan, berkhayal, juga dusta. Allah mengatakan wala khotor, tidak pernah terbesit. Berarti apa? Akal kita nggak sampai untuk bisa membayangkan gimana indahnya surga. Jadi kita di dunia itu masih ada pembatas, ada hal-hal yang tidak mampu kita jangkau. Maka jangan dipaksakan, bisa gila. Ibarat akal kita itu dikasih sama Allah batasnya segini, kalau kita paksa tembus, gila kita. Dan ini yang terjadi pada orang-orang filsafat. Ya, membayangkan, memikirkan semua harus serba bisa dinalar, bisa gila jemaah. Maka akal ini berfungsi untuk memahami. Kita faham, kita bisa memahami lalu mengamalkan, sudah cukup. Yang penting kita yakin Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan menyelisihi janjinya. Berarti bagaimana? Ya sudah, kita hanya bisa mengatakan surga itu indahnya tidak bisa dibayangkan. Lalu kenikmatan bisa melihat wajah Allah di surga, ya nggak bisa dibayangkan. Nah, kalau ada orang yang mengaku mimpi melihat wajah Allah, bisa dipastikan dusta. Ya, nah kurang lebih mungkin seperti itu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Berarti nggak semua orang bisa melihat wajah Allah di surga. Tidak, pertanyaannya apakah tidak semua orang bisa melihat wajah Allah di surga? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau orang itu sudah masuk surga, maka dia akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi orang-orang yang berbuat amal soleh, al-husna, dia akan dibalas dengan surga, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Jadi setiap penduduk surga akan mendapatkan, bahasa kita itu bonus. Selain surga, dia akan mendapatkan bonus melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua melihat wajah Allah bagi orang-orang yang masuk surga. Dan itu kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Kalau yang itu terkait dengan sikapnya betis Allah di yaumul akhir, gimana kan? Tersingkapnya betis Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tidak hadir di ingatan saya ya korelasinya dengan pembahasan kita. Dalam firman Allah itu ya. Wal tafatisat kubisat. Oh bukan itu ya. Wallahu alam, saya tidak mengingat tentang korelasinya, jadi mungkin bisa ditunda ya jawabannya. Yang jelas memang ada dalil yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyikap betisnya. Maka kita memahami dalil semacam ini harus benar, dalam artian kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan, tetapi kita tidak menolak, kita tidak menyerupakan dengan makhluk, kita tidak membayangkan bagaimananya, dan kita tidak memalingkan maknanya. Sama dengan masalah tangan, Allah memiliki tangan, itu kembali kepada pelajaran di bab akidah asma wa sifat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan sebelum kita akhiri? Ya. Misalkan kayak gini, jadi kita itu berusaha bahwa ya tujuannya untuk mengumpulkan harta itu untuk memperbanyak amal kita. Jadi
misalkan buat duafa dan sebagainya gitu. Apakah itu masuk peringatan seperti yang hadis yang tadi? Baik. Mengumpulkan harta untuk kebaikan, apakah termasuk di antara yang diperingatkan oleh Nabi SAW? Maka tentu jawabannya tidak. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kalau kita niat mencari harta untuk ibadah, ya justru ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu fima ataqallahu daral akhirah. Dan raihlah negeri akhirat dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa dunia. Ya. Jadi kalau motivasi kita kenapa kok masih ya sibuk cari uang? Ya, saya ingin beramal saleh dengan uang saya. Saya mau umroh butuh duit kan? Saya juga ingin membantu fakir miskin. Saya ingin infak bangun masjid. Ya, kalau niatnya seperti itu semata-mata, ya baik. Cuman masalahnya benar tak niatnya seperti itu? Makanya kembalinya kepada innamal a'malu binniyat. Jangan-jangan itu hanya modus. Sampai nyapres. Jadi niat utamanya ingin mengumpulkan harta, tapi ketika tanya orang, saya ingin amal soleh, saya ingin sedekah. Padahal dalam hatinya saya ingin harta ini. Cuman biar enggak dicela orang, lu ini buktinya saya sedekah. Berapa yang disedekahkan? Tapi kalau ada orang yang benar-benar niatnya seperti itu, bagus. Ya. Makanya kembali kepada niat tadi. Tapi kalau pertanyaannya murni, apakah hal itu tercela? Tidak. Kalau niatnya benar, tidak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah bahwa kita itu tidak bisa membayangkan surga, ya. Bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan bahwa di surga itu ada bidadari, Iya. ada sungai di bawahnya, ada buah-buahnya. Gimana Ustaz? Iya. Jadi ada asar dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, laisa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma. Tidak ada bandingan antara surga dengan dunia melainkan hanya kesamaan nama saja. Sekarang kalau Allah tidak menyebutkan nama-nama yang tadi, bidadari, kemudian buah yang indah, sungai, susu, madu, khamr, kira-kira terus surga itu seperti apa sih? Ya, tidak menarik. Dengan disebutkannya kenikmatan-kenikmatan duniawi, setidaknya kita punya gambaran. Surga itu sungainya seperti ini, tetapi hakikatnya kita nggak tahu. Hakikatnya, realnya itu kita nggak tahu. Bidadarinya Pak, bidadarinya seperti apa? Tapi kan kita tahu gambaran wanita yang cantik di dunia. Berarti kita ada ya semacam apa istilahnya ya, ketertarikan. Wah, nanti bidadari surga lebih cantik kan gitu. Buah yang disebutkan di dalam Al-Quran apa? Ya, inab, anggur. Ya, anggur di surga yang jelas lebih lezat. Ya. Yang tadi kita sebutkan susu yang tidak pernah basi, kemudian madu asli, khamr, minuman lezat, ladzatul lisyaribin bagi yang meminumnya. Ini gambaran umum saja, tetapi hakikatnya, rasa sebenarnya kita nggak pernah tahu saat ini. Ya, jadi insya Allah tidak bertentangan dengan adanya nama-nama tadi. Setidaknya kita bisa sedikit ya membayangkan betapa nikmatnya surga. Tetapi hakikat sebenarnya sampai saat ini tidak ada yang tahu. Ya, yang jelas melebihi ekspektasi kita.
Karena ekspektasi kita, namanya akal kita mentok ya, membayangkan apa sih? Dan Nabi SAW sudah menyebutkan, atau Allah menyebutkan, tidak akan bisa dijangkau oleh akal manusia. Jadi tidak bertentangan insyaallah. Mungkin seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.